Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu dalam pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 12. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Semoga dengan membaca doa kalian semua diberikan kemampuan dalam memahami materi yang ibu sampaikan pada hari ini. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi beribadah kepada Allah sebagai ungkapan rasa syukur yang tercantum di dalam Al-Quran surat Luqman ayat 13 dan 14. Kompetensi dasarnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menganalisis dan mengevaluasi makna Quran surat Luqman ayat 13 dan 14 serta hadis tentang beribadah kepada Allah sebagai ungkapan rasa syukur. Yang kedua, menyajikan keterkaitan antara kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah sesuai dengan pesan Quran surat Luqman ayat 13 dan 14. Tujuan pembelajarannya adalah setelah kalian melakukan kegiatan mengamati video, peserta didik mampu menganalisis dan mengevaluasi makna Quran surat Luqman ayat 13 dan 14 serta hadis tentang beribadah kepada Allah sebagai ungkapan rasa syukur dengan benar. Yang kedua, setelah melakukan kegiatan mengamati video, peserta didik mampu merumuskan makna Quran surat Luqman ayat 13 dan 14 dan hadis tentang beribadah kepada Allah sebagai ungkapan rasa syukur dengan benar. Yang ketiga, setelah melakukan kegiatan mengamati video, peserta didik mampu menentukan keterkaitan antara beribadah kepada Allah sebagai ungkapan rasa syukur sesuai dengan pesan Quran surat Luqman ayat 13 dan 14 dengan benar. Bunyi dari surat Luqman ayat 13 dan 14 adalah sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun adzim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayk ilayyal masir, yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami peringatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan yang lemah dan bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Maka bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Kandungan surat Luqman ayat 13 dan 14 adalah sebagai berikut. Ayat tersebut menginformasikan tentang wasiat Luqman kepada anaknya agar menyembah kepada Allah tanpa menyekutukan dengan yang lain. Luqman memperingatkan bahwa tindakan syirik adalah bentuk kezaliman yang besar. Nasihat tersebut dibarengi dengan perintah untuk berbuat baik kepada orang tua karena seorang ibu telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Allah menyebutkan bahwa penderitaan, kepayahan, dan kerepotan ibu dalam mendidik anak siang dan malam untuk mengingatkan tentang kebaikan dan ketulusan seorang ibu kepada anak-anaknya. Oleh karena itu, Allah berfirman, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Berikut adalah hadis Nabi Muhammad yang terkait bakti kepada orang tua yang merupakan wujud rasa syukur, yakni hadis riwayat Bukhari. Ya Rasulullah, man abar? Qala ummuka. Qultu man abar? Qala ummuka. Qultu man abar? Qala ummuka. Qultu man abar? Qala abuka. Thumma aqraba fa aqraba. Wahai Rasulullah,
Siapakah orang yang paling berhak aku berbakti kepadanya? Beliau menjawab, ibumu. Dia bertanya lagi, kepada siapa? Beliau menjawab, ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa lagi? Beliau menjawab, ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa? Dia menjawab, kemudian ayahmu. Hadis riwayat Bukhari. Kaitan antara beribadah dan bersyukur kepada Allah dalam Quran Surat Luqman ayat 13 dan 14 adalah: bersyukur dapat ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada manusia. Perwujudan dari rasa syukur kepada manusia adalah dengan cara membalas perbuatan baik dengan setidaknya yang sama baiknya. Perwujudan syukur kepada Allah adalah dengan cara beribadah, yakni dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Ibadah meliputi aspek ritual seperti sholat, zakat, haji, dan sebagainya. Dan aspek sosial yang mencakup segala aktivitas sehari-hari dari hal-hal kecil hingga yang dianggap besar apapun bentuknya. Dari sisi caranya, bersyukur meliputi 3 aspek, yaitu hati, lisan, dan perbuatan. Bersyukur dengan hati dilakukan dengan cara mengakui dan menyadari sepenuhnya bahwa segala nikmat yang diperoleh berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan lisan dilakukan dengan cara mengungkapkan secara lisan rasa syukur dengan mengucapkan tahmid, yaitu ucapan alhamdulillah. Sedangkan bersyukur dengan perbuatan adalah dengan cara melakukan semua perbuatan yang baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala serta bermanfaat bagi diri maupun sesama sebagai perwujudan dari rasa syukur tersebut. Hikmah dan manfaat beribadah dan bersyukur kepada Allah. Yang pertama, mendapatkan keberkahan dari setiap rizki yang kita terima, sebagaimana janji Allah dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, yang tercantum dalam surat Ibrahim ayat 7. Jika kalian bersyukur, niscaya akan kami tambah nikmat baginya, dan jika kalian kufur, maka sesungguhnya siksaku teramat pedih. Yang kedua adalah menemukan ketenangan batin dan kedamaian hati dalam menjalani semua aktivitas sehari-hari karena kerelaannya dalam menyikapi pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah terhindar dari siksa api neraka. Karena telah menjadi hamba yang tahu diri dengan selalu bersyukur atas karunia Allah sebagaimana yang dijanjikan dalam surat Ibrahim ayat 7 di atas. Pengalaman dari ibadah dan bersyukur, yakni bersikap qanaah, yaitu menerima semua jenis kenikmatan yang dianugerahkan Allah, baik yang berupa kecil maupun besar, dengan ikhlas dan penuh kerelaan. Tanpa qanaah tidak mungkin kita dapat bersyukur. Berusaha mengesahkan Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Berusaha mentaati Allah dalam segala keadaan dan menjauhi larangannya sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berbakti kepada kedua orang tua sebagai bentuk terima kasih kepada mereka atas semua perjuangan dan pengorbanannya dari sejak dalam kandungan hingga saat ini. Kemudian dengan memperbanyak amal soleh, yakni perbuatan yang bermanfaat bagi sesama sebagai bentuk nyata dari ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pemaparan tentang materi kewajiban bersyukur, kewajiban beribadah sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah. Semoga kita semua mendapatkan manfaat dari materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Sekian dari Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.